Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Salman Maulana ditemani dengan teman saya yaitu Rino Sasmaya G1E020005. Ada Fadila Widyadana G1E020036. Ada Devi Gusrianti G1E020043. Yang mana di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, tugas dari mata kuliah permukiman, yang mana di sini kami menata ruang terbuka dalam pedestrian dan titik keamanan pada Gang Juwita unit belakang, yang mana lokasinya sendiri itu di Jalan Juwita, Kandang Limun, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kabupaten Bengkulu Kota dan Provinsi Bengkulu. Nah, yang mana dengan luas set areanya itu adalah 1856 meter persegi, yang mana kawasan ini merupakan kawasan permukiman tempat tinggal para mahasiswa yang merantau, yang berada dari luar kota, luar daerah, bahkan luar provinsi yang tinggal di sana. Oleh karena itu, tanpa memperlama-lama, kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu ada Saudara Rino Sasmaya. Kepadanya dipersilahkan. Di sini, saya Rina Sasmaya akan menjelaskan tentang latar belakang dan isu permasalahan. Yang pertama, saya akan bahas latar belakang. Ruang terbuka hijau merupakan lahan yang berada di lingkungan terbuka yang memiliki fungsi sebagai tempat sirkulasi pejalan kaki, tempat tumbuhnya tanaman, dan kegiatan aktivitas luar lingkungan lainnya. Salah satu ruang terbuka hijau yang akan kami bahas yaitu di sekitaran tempat tinggal mahasiswa Universitas Bengkulu, tepatnya di Jalan Juwita di Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Di sana terdapat beberapa kekurangan seperti penerangan jalan, kondisi jalan yang kurang lebar, fasilitas penunjang, bahkan sampai tingkat kemalingan pada permukiman tersebut yang membuat kawasan tersebut kurang nyaman bagi para mahasiswa yang berada di sana. Oleh karena itu, diperlukan beberapa fasilitas dan pembenahan seperti pelebaran jalan, pembuatan jalur khusus bagi pejalan kaki, penempatan titik keamanan, sampai penanaman vegetasi untuk melengkapi kawasan tersebut. Kemudian untuk isu permasalahan, pada Gang Juwita terdapat beberapa isu permasalahan, seperti minimnya lebar jalan bagi pengguna kendaraan dan untuk pejalan kaki, mengingat kawasan tersebut merupakan jalan yang ramai dan aktif. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya ialah dari sistem drainase yang sudah tersumbat oleh sampah, dikarenakan di daerah sana kurangnya beberapa titik atau beberapa tempat sampah, sehingga membuat orang-orang yang melintasi jalan tersebut banyak membuang sampah sembarangan di sekitar kawasan Jalan Juwita. Kemudian untuk permasalahan terakhir, yaitu rendahnya tingkat keamanan, karena di sana tidak adanya kamera pengawas atau kamera CCTV dan posisi pos ronda yang tidak atau kurang tepat pada kawasan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Rino Sasmaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita itu Devi Gusrianti. Kepada Devi dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama yaitu menciptakan ruangan terbuka yang nyaman untuk digunakan baik untuk pejalan kaki maupun pengendara. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu untuk meminimalisir kasus kehilangan barang dengan cara yaitu menata titik keamanan seperti pos dan juga kamera pengawas seperti CCTV. Lanjut yang selanjutnya yaitu analisis SWOT pada kawasan permukiman ini. Yang pertama yaitu untuk kekuatannya. Kekuatan pada kawasan ini, yang pertama Jalan Juwita itu dipadati oleh para mahasiswa yang berkuliah di Universitas Bengkulu, dan Jalan Juwita ini juga terbebas dari permasalahan banjir yang kerap terjadi di Kota Bengkulu, begitu. Lalu untuk yang kedua yaitu kelemahannya, pada Jalan Juwita ini memiliki kelemahan seperti tidak adanya tempat pembuangan sampah umum, terus juga kamera CCTV, dan juga kecilnya sirkulasi jalan kendaraan
dan pejalan kaki begitu, dan juga penerangannya yang hanya memanfaatkan pencahayaan dari rumah warga sekitar. Selanjutnya yaitu peluang. Pada Jalan Juwita ini memiliki peluang sebagai kawasan yang nyaman dengan pengadaan fasilitas pada area ruang terbuka hijau dengan fasilitas yang menunjang mahasiswa selama berkuliah di Universitas Bengkulu. Selanjutnya yaitu ancaman. Pada Jalan Juwita ini memiliki ancaman yaitu berupa seringnya hilang kendaraan atau barang milik mahasiswa yang berada di kawasan tersebut. Meskipun keadaannya ramai, bahkan bisa saja mahasiswa itu sendiri yang melakukan tindak kejahatan seperti itu begitu. Baiklah, selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Terima kasih kepada Devi Gusrianti. Selanjutnya yaitu terkait konsep desain dan lain-lain akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Fadila Widiadana. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep desain. Di sini ada arsitektur perilaku, yang mana konsep desain setting perilaku meliputi pengolahan sifat peruangan. Merujuk pada proses penentuan tersebut tidak terlepas dari kondisi existing peruangan dan konteks spasial yang terjadi, berdasarkan hasil dari observasi dan evaluasi bangunan atau kawasan terpilih. Kebutuhan fasilitas pada site kawasan, yaitu yang pertama ada pedestrian, pejalan kaki. Minimnya area sirkulasi pejalan kaki mengingat mahasiswa yang berada di Jalan Juwita, mahasiswa perantau yang tak memiliki kendaraan. Lalu tempat berkumpul. Dibutuhkannya area berkumpul yang berisi fasilitas penunjang sebagai lapangan olahraga, yang mana mampu berfungsi sebagai area titik kumpul jika terjadi bencana. Yang terakhir, adapun tempat fasilitas penunjang. Di sini dibutuhkan tempat pembuangan sampah, titik pengamanan kamera CCTV dan pos ronda, serta titik penerangan jalan. Sekian, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Fadila Widya. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri terkait titik dari apa yang akan kami tawarkan kepada area tersebut, yang mana kita ketahui bahwa di sini ada titik dari pos ronda dan CCTV yaitu berwarna merah, ada 3 titik. Yang selanjutnya ada warna hijau, itu titik vegetasi, yaitu bisa dilihat titik-titik dari vegetasinya itu berada di sekitaran lurusan jalan dari si pedestrian. Terus selanjutnya ada warna kuning, yaitu dia adalah titik lampu jalan yang ada di sekitar sana untuk menerangi area pedestrian tersebut. Yang selanjutnya ada yang warna oranye yang merupakan pedestrian itu tersendiri, pedestrian pejalan kaki itu sendiri. Yang keempat terus yang selanjutnya adalah area kumpul dan evakuasi, yang mana bisa dilihat ada 2 di situ yang merupakan lapangan besar, yang mana itu merupakan area terbuka dengan lapangan yang cukup besar. Nah, selanjutnya oleh karena itu kami olah coba dengan ditampilkanlah desain dari perspektif penataannya tersebut. Bisa dilihat bahwa untuk area pos itu ada 2, yaitu ada di setiap ujung area kawasan, yang mana itu bisa memberikan keamanan untuk orang yang bisa masuk gitu ke dalam area tersebut, sehingga jangkauan penglihatan itu lebih fleksibel. Terus bisa membatasi pergerakan orang-orang yang masuk ataupun keluar dari kawasan tersebut. Nah, untuk menunjang itu atau membantu itu, disediakanlah CCTV yang berada di tengah-tengahnya, yang mana terdapat 2 CCTV yang mengontrol antara 2 sisi tadi yang supaya jika ada terjadinya ketidakingginan kita, maka bisa dilihat dari sisi tersebut siapa yang akan mengambilnya, apakah itu. Terus di sini kita lihat juga bahwa ada lapangan yang kita coba alihkan, yang fungsi utama kita sebagai tempat evakuasi, namun demi bisa membuat
masyarakat nyaman ataupun mahasiswa itu nyaman tinggal di daerah tersebut, kita buatkanlah area seperti area olahraga yang mana di sana mahasiswa bisa kumpul, nongkrong dan bermain serta olahraga. Nah, oleh karena itu, nah di sini kami sudah juga mencoba mengaplikasikan hasil desain kami dengan menerapkan sistem before dan after. Nah, bisa dilihat dari before yang pertama, kami mengambil area depan yang mana itu merupakan area nanti pos ronda tersebut ataupun pos dari penjaga keamanan. Yang kedua adalah ada site dari tempat evakuasi yang nanti kita akan bangun, yang mana di sebelahnya juga udah ada lapangan basket yang akan menjadi site dari evakuasi. Terus ada juga di yang ketiga adalah before dari before dari jalan yang akan menjadi titik ujung dari titik kedua dari pos ronda ataupun penjaga keamanan tadi. Yang keempat tuh bisa dilihat dari siku ataupun pematahan jalan tadi yang menjadi tempat ataupun pusat dari CCTV tadi. Nah, terus yang terakhir itu ada before terkait pedestrian yang awalnya semulanya sangat kecil jalan itu untuk beberapa orang saja tidak cukup, dengan pedestrian yang sekecil itu membuat itu sangat mengganggu perjalanan. Akhirnya kita dapat hasil final dengan bentuk yang sedikit lebih baik, yaitu dengan pelebaran jalan yang maksimal dan juga ada pedestrian yang menunjang para mahasiswa yang bagi pejalan kaki. Kan kita bisa tahu bahwa banyak mahasiswa yang bakal berjalan kaki karena area tersebut merupakan area mahasiswa yang ngekos ataupun merantau dari tempatnya tidak membawa motor. Nah, oleh karena itu disediakanlah tempat yang lebih layak untuk mereka gitu. Baiklah, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Banyak yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi dari kelompok kami karena masih banyak yang kurang mungkin. Jadi oleh karena itu kami memerlukan bimbingan ataupun selalu untuk belajar ke depannya sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi. Baiklah, hadza wallahu a'lam wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih.